Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Ketemu lagi dengan Eminence Study Indonesia. Kali ini kita akan bicara masalah public speaking. Public speaking itu ternyata sangat-sangat dibutuhkan oleh sejumlah pekerjaan. Karena sebagian besar dari pekerjaan itu membutuhkan kemampuan public speaking. Oke, banyak email maupun WA yang menanyakan kepada saya bahwa mereka tidak percaya diri untuk tampil di depan umum. Demikian pula siswa-siswa saya yang datang dari berbagai pelosok di Indonesia awalnya mengatakan begitu juga. Tapi setelah belajar, ternyata sekarang mereka sudah buka lembaga sendiri, lembaga kursus sendiri. Ada yang sudah jadi MC profesional di daerahnya masing-masing dan sudah membuka usaha dengan baik dan sukses hanya belajar public speaking. Apa sih rahasianya agar kita percaya diri untuk tampil di depan umum? Yang pertama, hanya rahasia 3S. Senyum, salam, sapa. Nah, itu termasuk di dalam satu pendahuluan sistematika public speaking. Di dalam menyampaikan materi atau menjadi public speaker, kita harus tahu sistematika atau teknik-teknik public speaking ini. Itu yang membuat orang-orang nggak percaya diri itu karena tidak tahu sistematikanya. Di dalam sistematika public speaking itu ada pendahuluan, ada isi, ada penutup. Ya. Di dalam pendahuluan ini ada beberapa poin juga. Yang pertama adalah 3S. Yang kedua adalah rasa syukur. Yang ketiga adalah ucapan terima kasih, itu pendahuluan. Baru isi, baru penutup. Apa sih 3S? Tentunya ketika kita pertama kali tampil, kita harus senyum dulu. Benar nggak? Senyum dulu. Setelah senyum terus kita sapa. Sama halnya seperti kita berkunjung ke rumah orang, pasti kita mengetuk pintu dulu, assalamualaikum dulu. Ya, salam. Begitu juga ketika kita menjadi public speaker atau master of ceremony, salam. Di Indonesia ada 4 atau 5 salam yang kita gunakan kalau secara nasional. Tapi kalau hanya regional saja bisa 2 saja. Apa saja itu? Pertama adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, harus dilengkapi seperti itu. Kemudian salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Itu salam. Kemudian setelah senyum, salam, sapa sekarang. Sapa apa aja? Ketika kita menyapa tamu-tamu, ya, tentunya ada tamu VIP. Nah, kuncinya adalah yang terhormat itu biasanya hanya satu. Karena hanya satu, ya kan? Gak boleh kita menyapa seseorang dengan yang terhormat Bapak Bagus, yang terhormat Bapak Bambang, misalnya seperti itu. Jadi yang terhormat itu tidak boleh banyak, hanya satu, karena hanya satu. Ya, orang yang tertinggi di dalam acara itu. Kemudian yang kami hormati juga nggak usah semua orang dibilang yang kami hormati. 3 saja. 3 dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama adalah level yang paling, yang kedua setelah orang VIP yang tadi Yang kedua dikelompokkan lagi level yang di bawahnya. Yang ketiga level selanjutnya. Jadi dikelompok-kelompokkan sesuai levelnya. Ya, di koma-koma saja. Kemudian baru yang terakhir kita katakan hadirin para undangan yang berbahagia. Kita juga nggak boleh bilang para hadirin sekalian. Nah, itu hindari karena bahasanya sudah jamak semua. Kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang
baik ya. Bukan para hadirin sekalian, tapi para undangan yang berbahagia atau hadirin yang kami hormati. Bukan para hadirin sekalian, karena para sudah jamak, hadirin sudah jamak, sekalian juga jamak, jadi pemborosan ya, tidak baik. Bahasa Indonesianya kurang bagus. Itu baru pendahuluan. Kemudian pendahuluan bagian pertama ini masih masuk di dalam pendahuluan. Kemudian kita bersyukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa. Caranya begini. Selanjutnya, marilah kita bersyukur kehadirat Allah SWT karena limpahan rahmat, taufik, dan hidayahnya kita dapat mengikuti acara ini dalam keadaan sehat walafiat. Kebanyakan yang kita dengar apa? Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT seperti itu. Jadi jangan dipanjatkan, sebaiknya jangan digunakan. Karena yang dipanjat itu adalah tangga, pohon ya. Kita sekali lagi menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Atau begini, pertama-tama marilah senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, karena limpahan rahmat, taufik, dan hidayahnya kita dapat mengikuti acara ini dalam keadaan sehat walafiat. Nah, baru kita ucapkan terima kasih. Itu terima kasih atas kehadiran tamu-tamu. Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada kita sebagai narasumber atau sebagai public speaker atau sebagai master of ceremony. Baru kita masuk ke dalam isi. Isi ini berbeda antara satu acara dengan acara lain. Berbeda antara public speaking dengan master of ceremony. Ya, isinya berbeda. Nah, ini yang harus kita pelajari. Kita harus mampu menyusun naskah secara baik. Ya, nah ini di dalam latihan nanti akan dibimbing cara menyusun naskah yang baik, ya sesuai dengan acaranya masing-masing. Setelah isi, nah isi itu juga kan ada trik-trik tertentu. Baru kita penutup. Nah penutup juga kita harus bisa menutup dengan menarik agar berkesan. Itulah kunci-kunci public speaking atau master of ceremony yang ingin saya sampaikan. Hal lain adalah kita juga harus mengingat ekspresi wajah kita, eye contact atau kontak mata, bahasa tubuh, body language, ya, gestur, terus performance, bagaimana kita menggunakan pakaian, aksesoris, ya, sesuai dengan acara. Jadi antara satu acara dengan acara lain yang berbeda, pakaiannya juga berbeda, ya, performance, ya, elegan performance seperti itu, ya. Jadi kita harus elegan. Kemudian ekspresi suara, intonasi, vokal itu ada latihannya vokal. Sebagaimana supaya suara kita lebih berbobot, lebih berkualitas, itu ada latihannya. Latihan pernapasan, bagaimana supaya kita nggak ngos-ngosan, nggak sebentar-sebentar kan kayak gitu, nanti kayak gitu ya kan, itu ada latihannya supaya kita tidak tersengal-sengal. Jadi ada latihan pernapasan, ada latihan kefasihan, ada latihan vokal, latihan intonasi. Jadi volume suara sesuai dengan acaranya, ya beda antara di lapangan dengan di ruangan, beda antara bicara antara untuk 30 orang dengan 100 orang atau 1000 orang, itu berbeda. Jadi ada beberapa hal yang harus kita pelajari, tetap harus latihan, dan latihan. Tidak bisa hanya teori, makanya nggak percaya diri, ya. Makanya nggak percaya diri karena tidak latihan. Mari latihan dengan Eminence Study Indonesia. Jangan lupa di subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.